Dan jangan tunangan orang lain yang telah keterima. Termasuk kalau perempuan sudah dipinang laki lain, maka jangan dipinang lagi. Gak boleh ya. Udah haknya orang itu. Sebagai lagi bahwa ia periksakan walinya. Sekarang walinya nih, bapak ya, bapaknya meninggal, si perempuan masih punya saudara kandung, kakaknya. Ternyata nggak punya kakak, dia anak paling tua, ada adiknya jadi wali yang laki ya. Dan ia periksa jangan ada antara dua pengantin itu ada perkara saudara susu nih, yang kadang-kadang orang nggak ngeh. Saudara susu, jadi disebut saudara susu karena ini anak masih kecilnya dulu, maaf, mungkin ya anak, katakanlah anak tetangga, orang tuanya sakit meninggal ya, mungkin tuh bapaknya meninggal duluan, kemudian ibunya, bapaknya meninggal, tuh anak masih dalam kandungan ibu. Begitu lahir, kelar lahir emaknya meninggal. Nah, ini ada apa namanya, tetangga atau mungkin ya masih kerabat tapi kerabat jauh. Akhirnya tuh anak diasuh, dirawat, bahkan diberikan ASI juga. Ya. Berkembang sampai dewasa, yang anak kandungnya ternyata perempuan. Nah, anak yang dirawat ini ya laki. Sekian lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu di pada gede, ya. Tahu-tahu ada rasa, haram, nggak boleh. Itu sama seperti saudara kandung, saudara susu nggak boleh nikah, nggak boleh, ya. Jangan sampai itu. Maka demikian pula lain-lain periksa yang wajib, yang lainnya juga diperiksa, ya. Sebagai lagi tiada syaratnya di saat akad nikah berlangsung, Bu, akad nih tidak menjadi syarat bahwa wajib hadir dua pengantin di majlis akad. Catat, lihat, itulah yang kita diajarkan. Jadi urusannya cukup, Bu, calon pengantin laki-laki saja. Calon pengantin perempuannya nggak harus ada di satu majlis, satu tempat duduk, enggak. Itu nggak menjadi syarat. Ya. Kalau umpama dia bisa diumpetin, umpetin dulu. Ya, umpetin. Karena nggak jadi syarat. Maka apabila berselisih daripada bertahkim atau berwakil taukil, diwakilkan. Contoh umpama ini perempuan, bapaknya, bapak kandungnya yang menjadi wali masih ada. Cuman bapaknya ini mungkin punya guru ngajinya yang beliau hormati. Dia ngaji sekian lama, akhirnya bertaukil, minta kepada gurunya, dengan izin guru mohon diwakilkan. Kedudukan saya sebagai wali yang menikahkan anak saya, mohon kepada guru untuk ditaukilkan, diwakilkan, ya, oleh walinya tuh. Maka tiada hajat lagi bahwa pengantin perempuan mesti ada di tempat akad itu. Ibu baca kitabnya itu, Bu, ya. Jadi nanti ibu punya anak, umpama yang sudah kalaupun umpama kita ada kekhilafan, kekeliruan, mudah-mudahan Allah maafin, Allah ampunin. Tadi ibu punya anak perempuan atau punya anak laki, usahakan di saat ijab kabulnya itu cukup ada pengantin pria sama walinya, 2 orang saksi. Pengantin perempuannya nggak harus jadi syarat ada di samping pengantin laki-laki, enggak. Kadang-kadang kan sering saya katakan, diduduk ke bersanding, belum akad nikah,
Bu, kalau belum akad nikah udah resmi menjadi sepasang suami istri belum? Baru ini kan baru mau akad nikah, udah duduk disandingkan laki perempuan. Tambahan yang bikin ribet apa? Tukang riasnya main kerudungin ya berdua-duaan. Belum jadi laki bini, nggak pantas, kurang pas. Apalagi kalau seperti acara itu. Akad nikah itu kan ibadah, Bu ya. Orang nikah ibadah kan? Kata Nabi, an-nikahu min sunnati. Nikah itu termasuk sunnahku, kata Nabi. Ada yang ngadain proses akad nikahnya di masjid umpama atau di musola. Masjid, musola tempat ibadah. Nikah itu ibadah, bagus. Tapi jangan sampai salah kaprah. Akhirnya akad nikahnya laki perempuan yang belum sah secara agama, belum resmi menjadi sepasang suami istri, duduk disandingkan kanan kiri. Itu kan banyak terjadi, aneh. Makanya penting kita ngaji begitu, ya. Jangan kita cuma sekadar ngaku jadi muslim muslimah, tapi ternyata ajaran agama kita belum sepenuhnya kita jalankan. Jadi cukup. Umpama kalaupun si perempuan ingin terus menyaksikan ini laki rombongan laki di depan nih, jangan sampai ada ikhtilat, percampuran. Jemaah perempuannya lihat agak jauhan belah kiri. Kan kalau masjid, Bu, musola kadang-kadang suka ada hijab tuh, dan tempat perempuan sholat pada ya. Pengantin perempuannya taruh situ, umpetin dulu. Paling ada celah-celah kecil umpama sekedar dia bisa ngintip, bener nggak nih calon lakinya ya mengucapkan ijab kabulnya. Nah, yang penting apa? Tidak jadi syarat harus disandingkan berdua. Nanti kalau udah resmi, udah ijab kabul, udah sah, nah umpama mau ngambil apa? Foto dokumentasi disandingkan, ya nggak jadi masalah, udah resmi jadi suami istri, udah kelar ijab kabul. Tapi kalau belum ijab kabul, usahakan jangan sampai dihadirkan perempuannya. Umpetin dulu di belakang, umpetin. Ya, jangan sampai ada di depan. Di antaranya apa nih, Bu? Sebab bahwa melihat satu sama lain antara laki-laki sama perempuan dengan tiada hajat yang fardu menjadi dosa jua adanya. Kalau disandingin laki perempuan kan belum harus menjadi suami istri, akhirnya dia saling nengok, tatap menatap, ya kan? Kira-kira yang belum jadi suami istri ngeliat perempuan, iya itu baru calon istri, yang laki baru calon suami. Tapi udah saling melihat, tatap-tatapan matanya. Apalagi maaf ternyata calon lakinya genit. Oh genit, tahu genit? Ini disandingin calon bininya nih, baru calon. Tahu udah ngedipin mata aja, ngasih kode. Selamat malam ya. Kan jadi dosa. Apa coba begitu kadang-kadang. Udahan, nih maaf. Kadang-kadang kalau acara begitu, Bu, yang hadir itu kan bukan hanya orang dewasa. Kadang-kadang suka dibawa anak kecil enggak? Anak kecil. Itu memberi contoh yang enggak baik. Kedua, ini kadang-kadang juga sih persilakan kepada pengantin pria untuk memasukkan cincin ke jari manis pengantin perempuan. Itu simbol bagus. Cuma kadang-kadang maaf Bu ya, bukan porno, bukan maaf. Adanya tuh pelan-pelan masukinnya, maksudnya apaan? Itu yang dengar anak-anak kita kecil, otaknya masih bersih. Entah kadang-kadang nanya mama, maksudnya apa mah masukin pelan-pelan? Nggak ada adab namanya itu. Udah ngomong di masjid, tempat ibadah, tempat suci. Nah itu makanya. Kalau di tempat biasa aja nggak pantas, apalagi di dalam masjid. Makanya udah paling bagus laki perempuan dipisah akad nikahnya. Kan di kitab dibilang tidak menjadi syarat bahwa perempuan itu harus ada di tempat akad.
Biar kata perempuannya nggak hadir di rumah. Pokoknya pengantin laki datang, ya kan, di masjid. Pokoknya itu ada bapaknya si perempuan buat jadi walinya. Semuanya pengantin. Yang penting keberadaannya ada. Calon pengantin laki ada, calon pengantin perempuan ada. Tapi adanya calon pengantin perempuan tidak harus ada di tempat akad, nggak harus. Jadi perempuannya nggak dihadirkan, ada. Kecuali pengantin perempuannya mana? Udah mati. Umpama, ya kan? Pengantin perempuannya mana? Udah meninggal. Terus mau kawin sama mayat? Kan nggak mungkin. Berarti memang udah nggak ada. Sekarang perempuannya ada, cuman nggak satu kedudukan, artinya nggak ada di satu majelis. Pengantin perempuannya mana? Kadang-kadang Bu malah terbalik. Yang punya hajat udah bagus. Penghulu nanya nih. Ya, Ustaz tahu kan karena dengar lihat sendiri kali acara. Kita disetel nih jamaah. Mana perempuan mana? Di dalam Ustaz. Bagus. Mana penghulunya? Bapak, maaf, pengantin perempuannya ada di dalam. Coba tolong keluarkan. Sekali satu berani. Kita protes, Pak, bagaimana sih? Udah bener perempuan diumpetin, malah dikeluarin. Oh gitu Pak Ustadz, ini nanti udah kelejap kabul baru keluarin. Makanya berkata penghulu juga ngaji. Itu masuk yang tadi. Mungkin Bu, dia maksudnya sekedar bercandaan. Nah itu. Ayo Mas, masukin cincin pelan-pelan ya Mas ya, pelan-pelan. Nggak ada urusannya. Ya, nggak begitu, nggak baik, kata-katanya nggak bagus, nggak pas. Ya, kadang-kadang maaf kita yang dewasa dengarnya agak jijik, tau nggak jijik? Lagi anak-anak rusak otaknya nanti, nggak bener. Ya, jadi nggak pantas seperti itu. Nah, itulah pentingnya buat kita memahami kondisi seperti itu. Tapi nanti jangan jadi alasan, Ustadz kenapa? Anda baru tahu nih Ustadz, baru ngaji caranya begitu. Maksudnya ya dulu waktu aneh nikah langsung disandingin Pak Ustadz istri anak. Terus anak rasa-rasanya seret nih sama cara di kitab, pengen nggak disandingin. Ikan itu udah nikah, kali Ustadz mau diulang. Itu bukan mau diulang, bilang aja lah mau kawin lagi, kelar. Ya udah. Tinggal entah ke depannya, ente punya anak, mau dinikahin tadi gede, udah ngaji, tahu ilmunya, prakteki. Dan saya bilang, yang sudah, ya. Mudah-mudahan kekhilafan kita, kekurangan kita, Allah ampunin. Tambahin Bu, satu bab lagi. Pasal yang ke-19. Adab orang mengawinkan. Bermula perkara lamar-melamar. Maka apabila yang punya anak-anak perempuan sudah suka, sudah seret menerima yang melamar anaknya. Si orang tua perempuan nih udah seret sama laki-laki yang datang mau melamar anak gadisnya, ya. Maka sebaiknya janganlah terlalu diberatkan uang belanja. Nah, kamu mau meminang melamar anak gadis saya? Ya Om. Kamu udah kerja? Alhamdulillah Om, udah. Baik. Serius kamu mau melamar anak saya? Ya, insya Allah Om. Baik. Saya terima dengan catatan. Besok maharnya kamu bawain helikopter. Nggak jadi. Nggak jasa. Ibu pergi ke Perumpung beli helikopter 30.000. Jangan nyusahin orang. Anak muda udah niat mau ibadah. Apalagi ya, anak gadis bapak itu sudah menerima, udah mau dinikahin sama tuh laki-laki.
Jangan diberati. Akhirnya anak gadisnya ngambek, ayah gimana sih ya nggak jadi kawin nih. Lakinya kabur, suruh bawa helikopter. Jangan diberatin. Jangan diberatkan uang belanja atau lain permintaan, melainkan kecuali jika yang melamar ia daripada orang yang mampu. Kecuali si laki-laki, apalagi nawarin, om, izin om, minta tolong tanyakan ke anak gadis om, kira-kira maharnya mau apa? Pilih, mau rumah real estate atau mau tanah 2 pengki? Iya, berarti dia orang yang mampu, ya kan? Tapi dari si orang tua si perempuan, nggak usah yang macem-macem. Kamu niat baik mau nikah sama anak gadis saya, sudah syukur, alhamdulillah. Baik om, saya siapin, saya sudah siapkan 1 rumah 3 lantai. Hah? Kata bapak perempuan, oh kamu udah siap? Insya Allah om. Ada di daerah mana? Belum sih om, baru ancang-ancang. Namanya bokis itu. Jangan, udah semampunya aja, ya. Jadi kedua belah pihak tidak saling memberatkan. Adapun jika orang yang tiada mampu, kalau si lakinya yang lamar orang biasa-biasa saja, maka yaitu jadi satu keberatan atasnya menanggung utang. Ya Allah, mau nikah, gambarannya nikah berumah tangga, surga dunia bu atau surga dunia? Saya tanya, ibu nikah enak nggak? Bukan nanya sekarang, dulu waktu ibu dinikahin enak nggak? Nah udah ngomong enak. Orang jadi pengantin saya kagak enak. Tapi jangan sampai nanti begitu baru sebulan 2 bulan nikah, lakinya kepusingan, kenapa? Utang. Jadi nggak semenggah nikahnya, jangan. Atau akhirnya menjual benda, atau puncaknya menjadi sabab orang nggak jadi kawin, jadi mundur. Om, permintaan anak gadis om rasanya saya nggak sanggup om. Ya, kalau saya mesti nyiapin duit 1 M. Apa M? M mah kecil, empang. Ya, M kecil, empang. Saya mundur om, nggak jadi om. Saya nggak punya kekuatan seperti itu. Nah, tadi ada anak muda udah niat baik mau nikahin anaknya, ya. Tapi juga artinya apa? Kalaupun umpama katakan apa adanya, kalau memang si anak gadisnya belum srek, katakan apa adanya. Minta maaf, bukan saya bermaksud menolak lamaran adik, tapi dari anak gadis saya yang memang belum srek dengan si adik. Jadi minta maaf, cukup kita menjadi saudara saja, ya. Ngomong baik-baik. Jadi laki juga jangan cengeng. Baru ditolak begitu, akhirnya apa? Naik ke lantai 10. Bunuh diri. Ya Allah, perempuan masih banyak. Ya, yang perempuan gitu juga. Oh ayah, aku ditinggal sama pacarku. Emang laki cuma 1? Jangan, ya. Atau menjadi sabab atas membawa lari pada itu anak perempuan jika suka sama suka. Itu bu istilahnya kawin lari. Ibu ya, bu kawin lari enak nggak? Nggak lari aja capek, apalagi lari. Itu istilah kawin lari, nggak dapat restu begitu.
Oh bahaya ya, karena faktornya banyak tadi. Gara-gara dua-dua udah saling suka, akhirnya dibawa kabur anak orang. Maka sekalian itu sebabnya, yaitulah keberatan permintaan adanya, ketinggian permintaannya. Sebagai lagi ada sebuah adat yang terlalu busuk, terlalu jelek dalam setengah kampung. Apa kebiasaannya? Yaitu bahwa jikalau bakal pengantin lelaki, calon pengantin lelaki datang melamar kepada bakal mertuanya, maka dilontarkan dengan segala petasan. Baru ngelamar udah ngasih petasan. Ya Allah, apalagi kalau bapak tuh anak gadis punya penyakit jantung, gimana Bu? Repot, bisa mati mendadak. Hingga setengahnya dapat terbakar kain bajunya, baju bakal pengantin, atau kain baju yang mengantarkan dia. Dan setengahnya apa? Bisa dapat luka di badan. Maka itu adat begitu rupa terlalu jahat, maka patut dilarang oleh polisi adatnya. Ini kan kadang-kadang nih kita nih begitu datang juga, kalaupun mau nyalain petasan, niatnya apa? Keramaian, ngasih kode deh umpama. Tapi satu, lihat kondisi, kedua lihat waktu. Contoh belum lama nih dekat rumah saya Bu, ya Allah, mungkin yang punya acara nggak tahu, cuman kadang-kadang mungkin yang dikasih amanah nih, lah Bu lagi sholat zuhur belum kelar, saya sholat zuhur di musola dekat rumah, belum kelar sholat, dua. Ampun, saya bilang geleng. Saya tanya, acara apa tadi? Itu ada yang apa? Pengantin datang. Iya, tapi orang sholat zuhur kayak nggak bisa entar. Apalagi dia, emang nggak sholat zuhur apa? Entar dong. Biar lihat kondisinya. Jangan sampai apa namanya akhirnya merugikan orang lain. Nggak baik, nggak bagus. Ya. Lihat sikonnya. Sebagai lagi sebaik-baiknya orang yang mengawinkan bahwa ia mengerjakan kawin dengan sekedar kuasanya, semampunya yang patut pada halnya, kondisinya. Maka jangan terlalu menuruti kemauan orang-orang perempuan. Sebab kebanyakan orang-orang perempuan itu tiada mengetahui dan tiada merasai kesusahan mencari dan keberatan menanggung utang adanya. Artinya jangan sampai dari pihak si perempuan ini pengen seneng sepihak aja, keinginannya, permohonannya dipenuhi, tapi dia nggak pikirin bagaimana nanti kemudian hari si laki ini akan jadi kesulitan, susah, ya. Sebagai lagi tiap-tiap orang yang mengawinkan, maka yang amat diharap olehnya yaitulah keselamatan pekerjaannya. Jangan sampai nanti Bu pengantin baru akhirnya banyakkan utang, 3 bulan nikah, akhirnya apa? Bukan cerai, dipecat. Ujungnya dipecat, nggak kerjaan, akhirnya bini bingung. Apa mau nggak ada kerja? Ya kan kemarin abang kan gaji buat bayar utang melulu. Kasihan, ya. Dengan tiada kurang apa-apa di dalam hal pengantin, yang penting selamat, ya. Dan hal tetamunya dan hal barang-barang pinjamannya, tetapi yang diharap pendapatannya itu keselamatan, yaitu daripada Allah Ta'ala jua yang kuasa atas sekalian hambanya. Yang penting semuanya apa? Didoain biar selamat. Makanya kan Bu, begitu kelar ijab kabul tuh pengantin didoain, barakallahu lakuma, semoga Allah berikan keberkahan bagi kalian berdua, pengantin laki, pengantin perempuan, wa baraka alaikuma, dan Allah berikan keberkahan atas hidup kalian berdua, wa jama'a bainakum fi khairin wa afiyah,
dan Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan dan keselamatan. Nah, itu. Dan ialah yang memberi bekas dengan memberi manfaat atau memberi darurat, atau menjauhkan darurat dengan lantaran atau tiada dengan lantaran. Adapun si baru tiada sekali-kali ada punya daya upaya memberi bekas dengan kuatnya atau dengan tabiatnya, hanya dengan takdir Allah.